Hey yo, are you ready? Ya, salam kenal. Nama gue Randy. Eh, gue ini sebenarnya bikin YouTube ini buat apa sih? Jadi gini, gue sebenarnya tuh fans dari Arsenal. Jadi YouTube ini gue persembahkan sebenarnya buat para fans Arsenal yang ada di sana. Jadi selamat malam semuanya. Ini sekarang gue baru kelar nonton si match pertamanya dia di musim ini. Arsenal ketemu Fulham di Craven Cottage. Skor 3-0, jadi congratulations semua para fans Arsenal. Keren-keren golnya Gabriel, pemain baru kita yang 27 pound sterling, 27 miliar pound sterling dia direkrut dari Lille. Menurut gue dia cukup dominan. Martin Keown pun memberikan statement dia adalah man of the match, dia menguasai lapangan dengan baik. Ya, gue sih memang nonton tadi gak terlalu fokus ya, karena hari ini gue nonton bareng om gue, jadi ada gangguan kecil lah yang tapi notabene keren banget mainannya. Gue liat juga Aubameyang juga golnya di gol terakhir ya, walaupun gol terakhir cakep ya, dari sisi menyisir tembakan langsung dari samping yang bagus banget ya. Kembali ke alasan gue bikin YouTube ini. Gue bikin YouTube ini ya karena gue suka sama bola ya. Terus ya waktu kecil gue emang sering nonton bola. Dulu gue bela-belain nggak belajar. Even pun kan lu tahu sendiri ya, kalau bola itu kan mainnya lumayan subuh atau malam lah gitu ya. Nah kalau terlalu malam gitu biasanya nyokap tuh sering bawel tuh, buat Ren, lu tidur deh, besok pagi mau sekolah. Tapi gue tetap ngeyel, gue bilang udah tenang aja, sekolah tetap sekolah, pagi tetap bangun pagi, nggak perlu dibangunin, tapi gue tetap nonton bola. Itu tuh itu karena gue cinta banget sama bola, apalagi gue fans Arsenal. Ngomong Arsenal, sebenarnya gue pertama kali menjadi penonton bola itu tuh Piala Dunia 98, yang saat itu Perancis jadi juaranya 98. Di final ketemu Perancis ketemu Brazil 98, yang tuan rumahnya Perancis menang. Gue ingat banget 3 gol itu diciptakan sama Zidane dan Petit. Saat itu Brazil tuh sangat banyak lah mainnya. Kalau gue bilang yang jago-jago ada Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, you name it lah, banyak main yang canggih di sana. Sedangkan gue gak gitu tahu itu Perancis tuh apa sih, cuma Zidane doang gue kenal, dan dia lah nyetak gol ternyata. Lalu klub yang pertama kali gue suka apa ya? Gue suka dulu Itali. Gue nggak tahu siapa yang nyarin, tapi Itali tuh ada yang nyarin saat itu. Dan gue suka itu klub-klub kayak Parma. Kalau lo masih kenal tuh, sampai sekarang masih ada tuh. Dia sempat kemarin degradasi, hilang lah karena kehilangan modal gitu. Terus dia ada lagi nih musim ini. Lalu Lazio, main-main kayak Hernan Crespo. Argentina tuh dulu banyak di sana tuh, muter-muter Ortega, Juan Perón. Itu muter-muter daerah Lazio, Parma, terakhir baru ke Inter. Nah tapi gue penasaran tuh karena orang banyak banget ngomongin Inggris. Akhirnya gue pindah tuh nonton ke Liga Inggris. Di Liga Inggris itu yang gue suka adalah United, Manchester United pertama kali gue suka. Sir Alex Ferguson menjadi pelatih gitu, jadi head coachnya di sana. Nah gue suka dia karena gue nggak tahu kenapa formasinya dia tuh canggih menurut gue. Gue ingat banget formasi patennya dia tuh, dia pakai Peter Schmeichel di belakang, kiper Denmark itu. Lalu di kanan tuh Gary Neville, pemain binaan dia juga. Di kiri itu Dennis Irwin kalau nggak salah. Nah di tengah itu gue sering lihat sih yang paling cakep sih Jaap Stam, yang dia beli dari Ajax Amsterdam itu, yang gue tahu dia sempat ada masalah dalam auto rekrutannya. Terus ada Henning Berg, Ronnie Janssens di sana. Terus itu paten di 4, itu gue sampai hafal. Lalu di tengah dia pakai formasi 4-4-2 itu. David Beckham, Ryan Giggs ada di sayap, di tengah ada Paul Scholes dan Roy Keane. Dan Roy Keane itu yang paling gue hobi karena dia mentalnya apa ya? Dia keras, di kapten, dia bisa leader ya di sana. Lalu di depan ada 4 striker itu yang cakep. Andy Cole,
Wake York, Solskjaer, dan Teddy Sheringham. Itu bergantian mereka dipasang. Tapi yang sering gue lihat sih itu Andy Cole sih. Terus lama kelamaan gue lihat ada kompetitor yang menggelitik gue itu, Arsenal. Arsene Wenger. Pertama kali dia megang di tahun 91 apa ya, gue lupa. Itu udah canggih banget. Gue sampai hafal juga 4-4-2-nya dia. Yang menjadi paten formasinya dia. David Seaman, si gondrong di belakang, ya kan. 4 pemain di depan si kiper. Itu gue sampai hafal juga. Dia punya Tony Adams sama Martin Keown di tengah. 2 pemain Inggris, ya kan. Di kanan dia punya Lauren gitu. Yang gue ingat sih itu Lauren ya. Gue belum periodenya waktu dia main sama Lee Dixon sama Winterburn gue belum tahu. Tapi gue sempat nonton memang Lee Dixon sama Winterburn. Tapi waktu itu gue masih fans MU, jadi gue nggak tahu. Yang gue tahu posisinya itu Adam Keown di tengah. Di back sayap itu ada Lauren sama Ashley Cole. Nah, itu yang gue tahu. Lalu di tengah ini sama kayak Roy Keane, Patrick Vieira sama Gilberto Silva, yang itu yang cakep. Nah, di 2 sayapnya dia pakai Robert Pire di kiri, dan di kanan itu dia pakai Freddie Ljungberg yang kemarin keluar cabut, bro. Yang katanya sih info-infonya dia mau jadi pelatih lah ya, menjadi head pelatih. Lalu di depan, nah ini yang menjadi favorit bagi para fans Arsenal mungkin ya, yang seera dengan gue, Thierry Henry di depan sama Dennis Bergkamp. Itu udah canggih banget. Dengan pelapisnya itu Nwankwo Kanu, kalau lo kenal tuh, yang jangkung tinggi, yang katanya ada penyakit di jantung. Tapi so far dia banyak lah memberikan, jadi legenda lah menurut gue. Dan gue nggak tahu waktu mereka main tuh 4 pemain yang ada 2 pemain di depan, Henry dan Bergkamp, juga Pires dan Ljungberg tuh mobile banget, bro. Vieira juga kadang-kadang keluar dari out positionnya, dia ada di depan, dan itu menurut gue canggih banget. Dan itu menurut gue jadi sejak itulah ya, gue jadi sayang banget sama si Arsenal. Gue jadi suka, gue tonton, dan saking gue fansnya sama Arsenal tuh, setiap drama mereka, setiap kayak gini nih kemarin nih, kita kan tahu sendiri lah ya, setiap opening transfer windows kita para fans Arsenal merasakan drama, tau gak lo? Dari mulai nggak punya duit, dari mulai dia mau bidik pemain, ya kan, diincer terus, lalu batal, pindah ke direkrut sama klub sebelah, kompetitor lagi, ya kan. Nah itu dia. Nah tapi musim ini gue sangat optimis ya, karena kalau kita lihat dari awal rekrutannya dia ya, kita lihat ada Willian, gratis sih memang, tapi masih skillful menurut gue, dari Chelsea ya. Masalahnya gue yang kita dengar di media sih, karena Chelsea nggak kasih dia kontrak 3 tahun. It means dia merasa bahwa dia sudah memberikan banyak hal lah ya untuk Chelsea, tapi Chelsea nggak berani ngasih dia 3 tahun kontrak. Ya Arsenal maju lah dengan 3 tahun, apalagi ada David Luiz di situ kan, yang jadi temennya juga waktu di Chelsea. Dan yang katanya gue denger baca di berita juga, mereka punya restoran di London, join tuh Jalian sama David Luiz, jadi mungkin dia makin deket lah ya intinya. Nah, itu dia. Lalu Gabriel, menurut gue tuh canggih juga Gabriel. Badannya gede ya kan, dan dia juga step, menurut gue from sih dia ada di sisi kiri, karena emang gue lihat sebelah kanan kan lebih banyak pilihan sih sebenarnya. Tapi walaupun masih ada apa ya, menurut gue masih kurang bagus juga sih saat itu, kayak Mustafi, Sokratis, Holding atau yang. Tapi kiri dengan Gabriel ini menurut gue udah pas banget. Jadi di kiri tuh ada Gabriel, ada Mari kan sekarang. Jadi kan mereka juga selain mendapat Gabriel sama Willian, mereka juga permanenin tuh pemain-pemain pinjaman mereka, si Pablo Mari sama Cedric Soares. Ya, kalau Mari sih menurut gue so far dia bodinya tinggi, dia juga lumayan leader ya waktu di Flamengo gue lihat. Yang Cedric ini gue rada ragu-ragu nih, makanya kan isu juga kan kalau lo lihat Arsenal mau ngelepas si Bellerin ya, karena Bellerin mungkin mau tantangan baru lah ya. Tapi gue lihat kemarin
beritanya lagi kan Paris yang paling hot ya, tapi ternyata Paris sudah dapat tuh yang dari Roma, si Florenzi. It means yang tertarik sama si Bellerin, isunya terakhir tuh baru Barcelona nih sekarang nih, karena kan dia emang mau keluar, jadi emang si technical directornya si Edu emang coba ngirim dia ke klub yang tertarik. Jadi tertarik sekarang kan PSG sama Barcelona. PSG kayaknya udah dapat Florenzi, kayaknya nggak bakal ngambil lagi, jadi tinggal Barcelona nih. Nah kalau nggak ada Bellerin, gue takut nih sebenarnya siapa yang ngisi sisi kanan, karena kan kalau dia cabut berarti kan sisi kanannya Arsenal tinggal si Suarez dan si Cedric Suarez itu yang dari Portugal, karena pendek dan nggak tinggi, terus gitu juga nggak cepet juga. Apa yang sih yang bisa diandelin, gue juga nggak ngerti. Tapi katanya dengan kalau Bellerin keluar, si Maitland-Niles itu akan bertahan. Nah itu yang gue senang. Jadi sisi kanan tuh akan ada Maitland-Niles. Sedangkan Chambers kan nggak, Callum Chambers kan nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Ya gue pikir sih dia lebih cakep dari midfield ya, di tengah ya menurut gue. Tapi gue nggak tahu juga sih si Arteta akan naruh di mana, karena Chambers di eranya Arteta belum pernah main nih. Posisi mana yang akan dipasang gue nggak tahu. Lalu rekrutan yang Saliba kan baik lagi tuh yang dipinjemin juga ada. Dia kan juga tahun lalu kan di Liga Prancis kan dia jadi pemain muda yang terbaik lah, sukses lah menurut gue. Nah jadi tandem Saliba dan Gabriel musim ini cukup bagus. Jadi gue optimis banget musim ini, apalagi si Arteta juga sekarang katanya naik pangkat lah ya, katanya bukan jadi head coach lagi tapi di manajer, jadi dia bisa menentukan pemain-pemain mana yang bisa direkrut sama si Arsenal. Match yang ini juga pertama dia udah menunjukkan bahwa dia punya kualitas yang bagus. 3-0 ya cukup optimis lah musim ini, apalagi di pramusim kemarin Community Shield mereka ngalahin Liverpool, walaupun ya cuman Community Shield ya, piala-piala yang cuman plat-plat gitu, kaleng-kaleng gitu. Tapi lumayan bagi kita, bagi fans Arsenal, bagi pemain-pemain Arsenal juga memotivasi diri. Tapi kemarin tadi gue baca juga cerita ini sedikit mengganggu sih sebenarnya. Ada keributan sedikit kecil yang gue nggak tahu alasannya kenapa antara Denis Ceballos sama Eddie Nketiah. Dua main tuh nggak main di starter tadi gue lihat. Tapi Ceballos main sih, gue lihat masuk sebagai substitusi. Tapi ya lumayan lah seperti biasa. Karena emang saat dia masuk Arsenal sudah leading sih. Terus berita-berita dari Arsenal yang bisa gue update juga, yang tadi gue baca sih paling banyak Emi Martinez. Martinez kan udah nggak main kan tadi lawan Fulham. Kiper yang dijaga gawang yang main di lawan Fulham ini adalah Berleno, kiper pertamanya dia. Ya kan, padahal trofi kemarin tuh yang FA sama Community Shield, lalu ya after break lockdown itu kan sebenarnya yang menjadi peran utama di kiper tuh Emi Martinez. Tapi kan setelah ternyata Emi Martinez membuktikan banyak hal di sana, di Arsenal bisa konsisten sehingga dapat Piala FA, konsisten dan bisa juga dapat Community Shield, dan juga ya walaupun peringkatnya akhirnya peringkat 9 yang ya itu nggak bagus sih bagi kita, bagi para fans Arsenal. Tapi kan sudah sedikit, menurut gue ya sedikit rada sombong lah ya. Dia udah 10 tahunan di Arsenal, sempat bolak-balik dipinjemin, tapi dia sempat jadi cadangan, nggak jadi kiper nomor 1. Terus kemarin dia udah membuktikan bahwa dia ada loh, dia membantu The Gunners dapat trofi, konsisten di belakang. Terus dia ngancam bahwa ada 10 klub lah katanya yang tertarik sama dia. Terus dia minta di tahun ini dapat kesempatan lebih banyak. Kayaknya gue nggak tahu pembicaraan di dalam manajemen Arsenal kayak gimana, tapi kelihatannya dia malah dilego ke beberapa klub nih. Nah katanya sih Aston Villa sih udah oke dengan angka region sekitaran 20 juta pound sterling, dan Brighton itu datang dengan angka yang lebih gede sih katanya. Gitu sih. Ini gue nggak tahu sih dari Independent, dari gue baca di independent.co.uk. Si M ini lagi nunggu ada bonus tertentu nih yang gue nggak tahu siapa isi bonus itu, yang janjian sama Arsenal.
kalau dia bisa ngebantu Arsenal secara setelah lockdown itu kan dia banyak ngebantu Arsenal kan. Gue nggak tahu bonus apa yang dikejar sama si Emi ini, ditunggu sama. Tapi ada juga yang bilangin ngomong si Emi ini udah fix dia bisa angkanya udah deal, personal agreement juga udah ada dengan Aston Villa dan dia bisa pindah ke Aston Villa gitu. Lalu yang kita tunggu untuk datang nih ada 2 lagi nih yang kita tunggu berdatang sih kalau dari gue, dari fans Arsenal ya. Thomas Partey-nya ATM itu kan udah dari musim kemarin nih itu udah mengaung. Arteta butuh satu pemain defensive midfield kayak box to box kayak gini ya, tipikal kayak Partey gini, berbadannya gede, dia bisa mengontrol permainan juga kan. Dan satu lagi Aouar ini pemain kreatif sih dari Lyon. Waktu Arteta masih di City, waktu bantuin si Guardiola, kelihatannya emang City juga mengincar si Aouar, tapi makin pas dia si Arteta pindah ke Arsenal, ternyata Arteta masih tetap minat sama si Aouar. Menurut gue si Aouar sih bagus sih. Pemain Prancis kayak gini nih sering nih muncul nih. Kalau nggak didapetin akan sayang ya. Kayak dulu gue pernah denger kayak Yohan Gursov tuh main bagus loh. Dia gocekannya kayak lumayan lah gitu ya. Asal dapet klub yang bagus yang bisa mendevelop dia ya dengan skill yang dia punya, kayak Samir Nasri kan. Ya menurut gue Aouar-nya sama, mirip-mirip kayak gitu lah ya. Dia punya teknik untuk melewati pemain ya kan. Dan itu menurut gue sih cukup sukses lah kalau menurut gue, kalau Arsenal bisa dapetin pemain itu, apalagi si pelatihnya si Arteta minat sama dia. Dan menurut gue sih cocok lah Aouar untuk. Lalu isu yang selain 2 pemain itu adalah David Raya. David Raya ini sebenarnya pemain yang diincar sama si Arteta untuk menggantikan si Emi. Jadi kalau Emi keluar nih, si David Raya ini masuk, kiper Spanyol, tapi nggak tinggi bro. Ini yang gue takut gini sih, pemain Liga Inggris kan cepet tinggi ya kan. Nah kalau dia ini nggak tinggi nih, kiper Spanyol nggak tinggi, 183 gue lihat, 1 meter 83 ya. Tapi dia direkomendasi sama pelatihnya yang baru diambil kemarin tuh, yang dari Brentford juga mungkin ya, yang jadi pelatih set piece. Jadi dia Arsenal tuh musim ini dia merekrut salah satu staf pelatih mereka untuk membantu tim menciptakan banyak peluang lah ya, dari set piece, jadi bola mati, dari tendangan penalti, tendangan bebas, mungkin tendangan corner kick atau kayak gitulah ya. Dia merekomendasikan si David Raya ini, katanya sih gitu yang gue denger. Dan ya gue cuman ragu dari nggak gitu tinggi aja gitu ya. Jadi gue takut dia nggak bisa menjangkau bola-bola yang terlalu tinggi, sedangkan striker Inggris kan lumayan tinggi, kayak Tammy Abraham, Olivier Giroud itu kan lumayan tinggi. Dan ya paling itu doang sih ya minggu ini, paling itu doang sih yang bisa gue update. Dan juga salam kenal bagi para The Gunners di seluruh Indonesia. Hari ini udah malam, gue habis nonton Fulham versus Arsenal, dan semoga minggu depan gue bisa ngasih info-info lagi buat kalian, dan semoga kita bisa ada di 4 besar musim ini, atau mungkin juara 1, dan banyak trofi yang bisa kita bawa pulang. Semoga si Aouar masuk ya sama Partey. Oke, sampai ketemu lagi, good luck, ciao.